Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan menulis Sayyidah Aisyah. Perhatikan cara memegangnya. Buka pensilnya seperti itu, ya, ditahan seperti itu ya. Kemudian arahkan pensilnya ke atas kertas. Jangan arahkan ke muka temannya. Kemudian tulis perlahan-lahan, ikuti, perhatikan. Nikmati saja menulisnya, maka hasilnya akan bagus. Sambil kita menulis, insya Allah saya juga akan bercerita sedikit tentang ibu kita semua, yaitu Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah adalah istri Nabi Muhammad SAW yang paling muda di antara 12 istri Nabi yang lainnya. Dan fakta yang pertama adalah istri Nabi yang paling dicintai Nabi Muhammad adalah Sayyidah Khadijah. Itu adalah istri yang paling dicintai, yang disayangi oleh Nabi Muhammad SAW. Karena beliaulah yang mendukung Nabi, yang mensupport Nabi dari awalnya dakwah beliau sampai ketika akhir hayatnya Sayyidah Khadijah. Perjuangannya sangat luar biasa. Kalau kita ceritakan tidak akan selesai. Radhiyallahu anha. Nah, sekarang Aisyah adalah istri Nabi yang menduduki peringkat kedua di antara semua istri Nabi. Sayyidah Aisyah adalah orang yang dicintai Nabi Muhammad setelah Sayyidah Khadijatul Kubra. Itulah fakta yang pertama, teman-teman semua. Dan yang kedua adalah Sayyidah Aisyah adalah istri Nabi yang paling cerdas di antara 12 istri Nabi yang lainnya. Buktinya adalah kebanyakan hukum-hukum fikih perempuan yang berkaitan dengan perempuan itu riwayat hadisnya daripada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah lah yang merekam dan mendokumentasikan semua hukum-hukum yang berkaitan dengan perempuan. Maka itulah jasa beliau yang sangat luar biasa yang kita bisa nikmati sampai sekarang ini, khususnya untuk perempuan semua. Dan teman-teman semua harus kalian pahami dan kalian harus catat semua. Itulah sebabnya kenapa Nabi mempunyai istri yang banyak, untuk mencatat dan mendokumentasikan semua hukum-hukum yang berkaitan dengan perempuan. Semua hukum-hukum yang tidak bisa didapatkan oleh sahabat-sahabat yang lain, yaitu istri-istri Nabi yang dekat dengan beliau. Itulah alasannya, yaitu untuk mencatat dan mendokumentasikan semua hukum-hukum yang sangat penting dalam Islam. Dan fakta yang ketiga adalah Sayyidah Aisyah adalah seorang pemimpin, seorang leader, mempunyai jiwa leadership yang sangat tinggi. Diceritakan bahwasanya Sayyidah Aisyah pernah memimpin sebuah peperangan, yaitu ketika berhadapan dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan di sini kita tidak membahas tentang kontroversi dalam sejarah itu, tapi yang kita bisa lihat adalah itu menunjukkan bahwasanya Sayyidah Aisyah adalah perempuan yang sangat pro, yang sangat vokal. Beliau berijtihad bahwasanya ada satu kesalahan, ada sesuatu yang batil yang harus dia lawan, maka beliau menggerakkan semua sahabat-sahabat Nabi untuk berperang. Itulah diantara hebatnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bukan perempuan yang cuma bisa berdiam diri di rumah, main handphone, main Instagram, main Facebook, tidak. Tapi beliau adalah orang yang aktif dalam perjuangan Islam. Maka kalian juga bisa gunakanlah Instagram kalian, teman-teman semua, kakak-kakak semua, untuk kebaikan, untuk berdakwah, untuk menyebarkan faedah-faedah, untuk membantu orang-orang yang kesusahan dengan menyumbang lewat Instagram dan yang lain-lainnya. Kita bisa mencontoh itu. Nah, itulah teman-teman semua hebatnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Yang pertama adalah beliau adalah istri Nabi yang dicintai Nabi yang nomor 2. Kemudian Sayyidah Aisyah adalah istri Nabi yang paling cerdas. Dan yang ketiga tadi adalah bahwasanya Sayyidah Aisyah adalah seorang perempuan yang sangat mempunyai jiwa kepemimpinan yang tinggi. Kemudian
apa sih hikmah yang bisa kita ambil, apa sih yang bisa kita pelajari daripada cerita dan sejarah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Yang pertama adalah tentang kecerdasan beliau. Maka itu mengajarkan kita bahwasanya perempuan itu harus belajar setinggi-tingginya. Kalau bisa S1, S2, S3 sampai master, sampai PhD. Karena perempuan yang hebat itu adalah perempuan yang cerdas. Dengan kecerdasan itulah nanti dia akan mendidik anak-anaknya, yang akan menjadikan anak-anaknya orang-orang yang hebat, teman-teman semua. Maka jangan lagi beralasan, "Kak, saya tidak mau belajar. Nanti akhirnya saya akan di rumah juga. Saya akan memasak, cuci baju, cuci piring." Tidak, itu alasan yang bullshit kawan-kawan semua. Tetap kalian belajar setinggi-tingginya. Karena perempuan itu adalah kampus untuk anak-anaknya, adalah college untuk anak-anaknya dia belajar. Maka harus cerdas dong. Bagaimana dia bisa mendidik anaknya kalau dia tidak cerdas? Maka perempuan harus bersiap ketika dia menikah dengan ilmu yang banyak. Karena dia akan menjadi, kata pepatah Arab, madrasatul ula. Perempuan itu adalah madrasahnya pertama untuk anaknya. Maka persiapkanlah kalian semua, teman-teman semua, kakak-kakak semua yang mau menikah. Maka belajarlah yang banyak. Apalagi kalian nanti akan menjadi seorang ibu, menjadi seorang madrasah pertama untuk anak-anaknya kelak. Itulah yang boleh kita ambil daripada Sayyidah Aisyah, perempuan yang sangat cerdas luar biasa. Maka kita juga boleh mengikutinya dengan belajar dari sekarang. Yuk kita sekarang berubah bersama-sama. Mulailah kita membaca sedikit satu faedah satu hari. Kalau yang masih kuliah tetap semangat kuliahnya, tetap rajin, niatkan ingin mengikuti Sayyidah Aisyah, yaitu adalah perempuan yang sangat cerdas, yang sangat intelektual. Sekarang kita kembali lagi ke kaligrafinya. Maka pada step terakhir kita akan kasih titik-titik di bagian kosong-kosongnya. Ya, lihat yang bagian kosongnya, kasih titik-titik seperti itu sampai penuh teman-teman semua. Inilah yang dinamakan jenis khot atau kaligrafi Diwani Jali, yaitu banyak bintik-bintiknya ya kawan-kawan, seperti tai lalat. Nah seperti itu. Kasih titik yang banyak sampai bagian ruang yang kosongnya menjadi penuh teman-teman semua. Nah kalau sudah selesai seperti ini, sudah penuh semua, maka yang akan kita tambahkan adalah tanda tangan. Biasanya seorang kaligrafi, seorang penulis kaligrafi, dia akan menuliskan tanda tangannya, signaturenya dia di bawahnya menggunakan tanda tangan bahasa Arab seperti itu. Wow, cantik. Nah, udah jadi deh. Selamat mencoba ya. Sebelum kita tutup teman-teman, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya sekarang juga. Saya hitung 3, 2, 1. Syukron katsir.